Halo, ini adalah video tentang bagaimana teman-teman menggambar dan memetakan market dengan trendline. Tapi sebelumnya saya bahas dulu apa itu trendline. Trendline itu teman-teman tadi sudah bahas, saya sudah bahas tentang support resisten, horizontal line, zone. Lalu ini adalah trendline. Nah, tiga alat tersebut adalah bantuan atau lebih ke tools, bukan indikator ya, tapi lebih ke tools. Tools ini untuk trend sendiri teman-teman bisa tariknya itu sesuai dengan kemiringan market pada kondisinya itu dengan minimal 2 titik temu. Oke, maksudnya seperti apa 2 titik temu? Kita contohkan di sini ada satu resisten terbentuk ya. Teman-teman tadi sudah mempelajari tentang terbentuknya support dan resisten di mana banyak terjadi reaksi rejection di situ. Di sini juga sama. Ketika dua terjadi pembentukan seperti ini valid untuk ditarik trendline seperti ini. Oke ya. Nah, ini teman-teman bisa menarik terbentuknya trendline. Pada sentuhan ketiga keempat itu biasanya akurasinya cukup tinggi ketika teman-teman sudah membentuk ada dua seperti ini dan sentuhan ketiga itu biasanya akan terjadi koreksi atau mungkin reversal. Ya. Itu untuk resisten trendline. Jadi trendline itu berada di atas. Nah, trendline tidak hanya selalu di atas, jadi bisa juga di bawah seperti ini. Nah, sama seperti ini, di sini juga terbentuk dari sini, dari sini. Lalu bagaimana cara menarik trendline ketika bullish dan bearish? Ketika kondisi bearish, ini kan kondisi bearish ya, sedang downtrend, teman-teman fokus mencari kondisi di mana spot entry Anda mengikuti tren tersebut. Jadi ketika kondisinya sedang bearish, teman-teman tadi sudah mempelajari tentang bentuk kondisi market yang ketika di bawah jarum jam 3 itu berarti masuk ke kategori bearish dan semakin mengkerucut berarti bearishnya semakin kuat. Di sini berarti kondisinya sedang bearish dan teman-teman hanya fokus mencari posisi sell. Ya, otomatis teman-teman bisa mengambil trendline ketika sudah terbentuk 2 titik temu. Ketika di sini mungkin teman-teman bisa, tapi ketika terbentuk di sini teman-teman bisa menggesernya dan seperti ini. Ketika terbentuk lagi seperti ini teman-teman juga bisa. Oke, seperti ini. Karena di sini juga tidak harus mengenai, tapi ini sama seperti ini. Nah, jadi kondisi seperti ini teman-teman mengambil sell ketika terbentuk area resisten dan membentuk trend seperti ini. Di sini terbentuk satu, terbentuk kedua. Ya, di sini yang ketiga. Jadi teman-teman bisa ngambil di posisi di sini. Oke. Ketika uptrend seperti ini pun teman-teman mengambilnya itu kondisinya itu mencari posisi buy, otomatis ngambilnya dari bawah. Seperti ini. Di sini otomatis terbentuk dari support yang ada sudah terjadi di sini, lalu di sini terbentuk. Berarti di sini adalah support kedua dan yang ketiga di sini juga support. Jadi ini adalah resisten dari trendline. Ya, ini resisten dari trendline itu sendiri, ini resisten. Oke, ini otomatis apa, support ya, support berada di bawah. Support, lalu di sini juga support. Oke, di sini support. Ini jadi ketika kondisinya sedang bearish, teman-teman fokus hanya mencari sell seperti ini, dan ketika lagi uptrend, kondisi uptrend teman-teman fokus ini. Lalu bagaimana kita mengetahui untuk pembalikan tren, nanti akan dibahas di lebih ke bagaimana kita menganalisa trend market dengan trendline ya. Oke, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang channel. Channel terdiri dari dua garis trendline. Jadi kalau satu seperti ini cukup dengan nama trendline. Tapi ketika Anda mengambilnya dengan dua, berarti Anda membentuknya dengan channel. Channel itu harusnya simetris antara titik atas dan titik bawah, ya. Di atas dan bawah ini harus simetris bentuknya. Berarti kondisinya memang trendnya sedang up, sedang kuat. Contoh seperti ini simetris. Ini adalah channel. Nah, kondisi channel seperti ini pun Anda tidak disarankan untuk mengambil sell, karena bisa berarti itu Anda melawan tren. Jadi Anda bisa mencarinya hanya posisi untuk buy, dan buy. Gitu. Walaupun Anda mengambil kondisi counter trend, teman-teman harus menggabungkan dan beberapa konfirmasi.
Lalu contoh seperti ini juga teman-teman bisa melihat, ini juga sama. Oke, ini juga terbentuk channel. Ketika atas bawahnya ini simetris ya, ketika teman tarik garis ini simetris antar bawah. Nah, ketika harga keluar dari channel ini berarti tren sudah berubah, yang tadinya uptrend menjadi bearish menjadi downtrend. Oke, nanti kita bahas di video tentang pematahan market kalau itu. Lalu kondisi bearish juga sama, ini juga sama seperti ini. Teman-teman bisa mengambil dari posisi ini di mana bentuknya simetris. Oke, nah kalau sama ini kan nggak simetris tapi begini, jadi seperti ini namanya channel. Nah, keunggulan dari trendline sendiri adalah bisa memetakan atau memperlihatkan bentuk-bentuk pattern tertentu. Jadi pattern itu banyak, ada yang namanya falling wedge, terus ascending wedge, dan rising wedge dan lain-lain. Tapi saya juga tidak akan membahas terlalu banyak, lebih ke beberapa pattern yang memang sering banget ketemu di market. Salah satunya adalah falling wedge, rising wedge, lalu ascending wedge, dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas pada video selanjutnya tentang pattern. Trendline sendiri Anda juga tidak harus baku apakah Anda harus mengambil antara week to week atau misalnya Anda mengambil antara close to close seperti ini. Yang jelas Anda harus tahu ketika harga menyentuh area di sini dan terjadi rejection, itu otomatis adalah terbentuknya support atau resisten. Ketika Anda melihat di sini ada rejection kedua, berarti ini sudah terbentuk yang namanya support. Ketika muncul satu candlestick bullish, otomatis Anda bisa mengikuti untuk buy seperti yang pernah saya tampilkan video di tentang support dan resisten. Tapi ini bentuknya dengan bantuan trendline bukan horizontal line. Oke, paham sampai sini ya? Ini juga sama. Ketika ada rejection di area trendline yang sini, karena ini kan baru terbentuk ya. Ketika ini baru bisa kita tarik dari rejection dan muncul candle bearish, otomatis teman-teman bisa mengambil sell di sini, tidak harus menunggu ketika sentuh. Jadi opsinya ada dua, ketika menyentuh teman-teman langsung sell, atau ketika muncul bearish untuk konfirmasi tambahan. Karena tipe trader itu berbeda, ada yang tipenya high risk, medium risk, dan low risk. Kalau teman-teman tipenya high risk biasanya langsung sell aja ketika harga menyentuh di area trendline. Tapi ketika teman-teman butuh konfirmasi, teman-teman biasanya menunggu konfirmasi dengan candle bearish baru mengambil posisi untuk sell. Oke, itu untuk video trendline. Terima kasih, kita lanjut ke video selanjutnya.